Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada video terakhir, kita telah membicarakan sedikit tentang sistem imun, dan dalam video tersebut kita fokus pada ketidakspesifikan. Maksud saya sistem imun yang tidak spesifik. Saya tulis di sini non-spesifik, dan kemudian non-spesifik ini kita telah bagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah barriers, yaitu penghalang, dan yang merupakan kulit, asam perut, atau keasaman minyak pada kulit luar Anda. Ini adalah barrier yang alami yang tidak membolehkan sesuatu masuk ke dalam tubuh Anda, dan kemudian Anda memiliki pertahanan kedua di baris kedua, yang juga masih merupakan pertahanan yang tidak spesifik. Tidak spesifik di sini berarti Anda tidak begitu tahu tipe virus apa, dan yang kita tahu hanya respon inflamatorinya, di mana Anda mengetahui aksi itu terjadi di mana, dan Anda memiliki fagosit dan sel yang meliputinya. Dan mengenai fagosit, dari video sebelumnya kita tahu bahwa ini intens terhadap sel darah putih atau leukosit, dan fagosit ini mengenai sel dendritik dan macrophage dan neutrophils, dan ini semuanya termasuk sel darah merah atau dalam bahasa Inggris white blood cell. Dan nama lain dari sel darah merah adalah leukosit, dalam bahasa Inggris leukocyte. Saya akan tulis dalam bahasa Inggris di sini. Jadi ini semua adalah tidak spesifik atau non spesifik, termasuk yang jenis yang non spesifik. Mengapa dikatakan tidak spesifik? Karena sesuatu yang masuk ke dalam sistem dia akan dimakan semuanya, tidak peduli dia sudah mengenal virus itu atau belum, tidak peduli bakteri itu sudah pernah memasuki sistem itu sebelumnya atau tidak, dia akan memakan semuanya. Dan sekarang untuk yang sistem imun yang spesifik, ini adalah sebuah bagian dari manusia. Dia termasuk adaptasi yang terbaru. Oke, jadi dalam sistem imun itu ada yang non spesifik seperti yang tadi saya bilang, dan sekarang saya akan tulis yang di sebelahnya adalah spesifik. Nah, dari yang spesifik ini di mana dia merupakan sangat mudah beradaptasi. Dia tahu virus yang sebelumnya dia pernah temui, dia kebal terhadap virus tersebut, dan ini sangat adaptif. Spesifik ini sangat adaptif, dan ketika kita berbicara tentang spesifik imun, maka kita akan berbicara juga tentang antigen yang memberikan molekul yang dilakukan oleh phagocytes. Dan sekarang di sini pemeran utamanya adalah lymphocytes yang merupakan bagian dari leukocyte. Jadi limfosit adalah spesifik, fagosit adalah sebagian besar tidak spesifik, tetapi keduanya merupakan sel darah putih. Jadi keduanya ini juga merupakan leukocyte. Jadi saya tarik garis panas seperti ini karena dia juga merupakan leukocyte. Leukocyte ini adalah satu set sel yang dimana jika orang ingin memisahkan komponen dari darah, dimana jika Anda memiliki sel darah merah yang berada di bawah, dan kemudian Anda memiliki lapisan di mana buih putih berada di tengahnya, dan kemudian Anda memiliki plasma di atasnya. Oke, sekarang limfosit ini bisa dibagi menjadi limfosit B atau bisa disebut dengan B cell, dan kemudian ada T limfosit atau T cell. B dan T ini berasal dari di mana dia dikembangkan atau berkembang. Untuk limfosit B pertama dikenali pada bursa dari Fabricius,
Jadi B berasal dari bursa sistem imun burung dan tapi B juga berasal dari sistem imun orang karena diproduksi di sumsum tulang. Jadi dia berkembang di sumsum tulang atau dalam bahasa Inggris adalah bone marrow. Tetapi secara historikal B ini berasal dari bursa of Fabricius yaitu sistem imun burung. Sedangkan untuk limfosit yang T sebenarnya dia juga berawal dari sumsum tulang tetapi dia matang dan berkembang di timus. Jadi T ini berasal dari timus. Oke, dalam video kali ini saya akan fokus pada limfosites yang B. Oke, untuk limfosites yang B ini dia berpartisipasi dalam respons humoral atau saya akan menulisnya di sini dalam bahasa Inggris. Sekali lagi saya mohon maaf. Adalah humoral system. Maksud saya humoral response. Dan untuk limfosit T dia berpartisipasi dalam cell mediated yang akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Dan sebenarnya T limfosis ini terbagi beberapa kelas. Ada yang sel T penolong dan juga ada sel cytotoxic. Oke, mungkin ya, ini sangat agak membingungkan pada awalnya, tapi saya sekarang akan fokus dulu di limfosites yang B. Dan dari limfosites B ini yaitu humoral response, perbedaan dengan cell mediated adalah anggap saja saya terinfeksi virus. Ini adalah sel tubuh saya, dan pertama virus masuk ke dalam tubuh saya, dia hanya melayang di cairan dalam sistem saya. Jadi ini adalah saya gambarkan virusnya dengan warna putih ini. Dia berada melayang-layang di cairan tubuh kita. Dan kenapa dia melayang-layang di cairan tubuh kita, dia tidak masuk ke dalam sel kita? Maka disinilah peran dari humoral response itu. Begitu juga jika bakteri belum terinfiltrasi ke dalam sel, humoral response ini bisa menjadi berguna untuk bakteri tersebut. Tapi jika dia merupakan sel yang sudah terinfiltrasi, di mana di dalam sel itu sudah ada virus atau bakterinya, di mana virus itu akan terus berkembang di dalamnya, dan pasti kita ingin membunuh virus itu karena sel yang milik kita sekarang membantu perkembangan virus tersebut, atau bahkan mungkin juga berkolonisasi dengan bakteria. Dan kita akan membicarakan tentang itu dalam cell mediating. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.